Tiba di Indonesia bersama sang ibunda, Max Hilger jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Tidak tanggung-tanggung, 6 pemain keturunan akan segera dinaturalisasi PSSI dan perkuat timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia Pratama Arhan diincar oleh pencari bakat top Eropa dan juga Amerika. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Tiba di Indonesia bersama sang ibu, Max Hilger jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Ya, sekedar diketahui ibu Max Hilger yakni Linda Tombing dikabarkan tengah berada di Pulau Dewata. Kabar tersebut disampaikan oleh akun TikTok Bola Timnas. Dalam laporannya, keberadaan Linda Tombing di Bali itu disebut-sebut ingin menyerahkan berkas naturalisasi sang anaknya ke Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, ibu Max Hilger sudah sampai di Bali mau menyerahkan berkas ke Pak Erick Thohir, tulis laporan tersebut. Keberadaan ibu Max Hilger di Bali itu diperkuat dalam unggahan Instagram story pribadi Linda Tombing. Sang ibu pemain keturunan Indonesia itu memamerkan momen ketika sedang menikmati suasana di Pulau Dewata. Lantas apakah Max Hilger menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya? Satu hal yang pasti, Max Hilger merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu Linda Tombing, perempuan asal Manado, Sulawesi Utara. Max Hilger lahir di Asport, Belanda pada 13 Mei 2001. Bek berusia 22 tahun itu saat ini bermain di tim Eredivisie atau Liga Belanda FC Twente sejak 2020 silam. Pada musim 2022-2023, Max Hilger telah mengemas 35 laga bersama FC Twente dan mencatatkan 11 gol. Max Hilger menjelma sebagai bek andalan FC Twente yang membawa timnya finish di posisi 5 Liga Belanda 2022-2023. Berkat bantuan pemain keturunan Indonesia itu, FC Twente bakal tampil di babak kualifikasi Liga Konferensi Eropa 2023-2024. Sebelumnya Max Hilger sempat diisukan bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia bersama pemain keturunan lainnya yaitu Tom Hai. Kabar tersebut disampaikan oleh akun resmi Instagram Indonesia Abroad. Namun hingga saat ini belum ada kelanjutan mengenai kabar proses naturalisasi Max Hilger menjadi WNI. Tidak tanggung-tanggung, 6 pemain keturunan segera dinaturalisasi PSSI dan perkuat timnas Indonesia. Jai Itjes, Venezia. Ya, Jai Itjes membuka kesempatan membela timnas Indonesia. Hanya saja Jai Itjes saat ini memperkuat klub Serie B Venezia. Jika pindah menjadi warga negara Indonesia, Jai Itjes otomatis berstatus sebagai pemain non-Uni Eropa. Di Serie B sendiri dilarang menggunakan pemain non-Uni Eropa kecuali sang pemain dipinjam dari klub Serie A atau pesepak bola yang pernah memenangkan trofi di Serie D Italia. Tom Hai, SC Heerenveen. Ya, Tom Hai merupakan otak serangan ketika timnas Belanda U17 juara Piala Eropa U17 2012. Saat ini Tom Hai berstatus sebagai pengatur permainan klub kasta teratas Liga Belanda SC Heerenveen. Performa memikatnya membuat Tom Hai diburu sejumlah klub top Eropa seperti Sunderland hingga FC Toulouse. Tom Hai pun sudah memberi kode dengan mengikuti akun Instagram PSSI. Emil Audero, Sampdoria. Ya, Emil Audero diketahui mengikuti akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir pun mengikuti balik akun Instagram kiper milik Sampdoria tersebut. Beredar kabar Inter Milan memburu Emil Audero pada bursa transfer musim panas 2023. Kebetulan Inter Milan merupakan klub yang pernah dipresideni Erick Thohir. Max Hilger. Max Hilger yang paling kencang dikabarkan segera dinaturalisasi. Tanda-tanda itu terlihat setelah Max Hilger mengikuti akun Instagram PSSI plus sang ibu juga tengah berada di Bali. Ditengarai keberadaan ibu Max Hilger di Bali, salah satunya membantu sang anak mendapatkan paspor Indonesia.
Jika Max Hilger berhasil dinaturalisasi, betapa kuatnya lini pertahanan skuad Garuda. Ilyas Al-Haf baru-baru ini mengantarkan Almere City promosi ke kasta teratas Liga Belanda. Dapat dijadikan bidikan, apalagi dalam wawancara terbaru dengan Yusa Nugraha. Pesepak bola yang biasa mentas sebagai winger ini terbuka jika mendapat tawaran membela timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen, FC Groningen. Ya, Ragnar Oratmangoen menjadi nama terakhir dalam daftar ini. Dalam wawancara terbaru dengan Yusa Nugraha, Ragnar Oratmangoen terbuka kemungkinan bermain bersama timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen yang beberapa pekan lalu baru saja berduel dengan Marcelino Ferdinand di laga FC Groningen versus KMSK Deinze. Dikenal sebagai pemain serba bisa. Ia bisa dimainkan sebagai gelandang, bertahan, winger maupun penyerang tengah dan kiper. Pemain timnas Indonesia Pratama Arhan diincar ke Liga Brasil dan juga Eropa. Ya, fullback kiri berbakat ini mencuri perhatian media Argentina yang tidak bisa melupakan kekuatan lemparan Pratama Arhan ke dalam lapangan. La Nación, salah satu media Argentina, bahkan menyebut Pratama Arhan sebagai orang gila. Mengakui bahwa istilah itu digunakan dengan maksud pengaguman atas kualitas luar biasa dari lemparan pemain Tokyo Verdy ini. Viralnya aksi Pratama Arhan di media Argentina membuat namanya juga sampai ke telinga pencari bakat dari klub Eropa, seperti Palmeiras yang tertarik untuk membawa Arhan ke Brasil. Namun tak hanya Amerika Selatan, prestasi Arhan juga berhasil menarik perhatian sepak bola top Eropa saat ia bermain di Emperor Cup dan berhasil mencetak gol untuk Tokyo Verdy. FIFA mulai meliriknya. Pola serangan yang memanfaatkan lemparan kerasnya menjadi ciri khas timnya, dan klub-klub Liga Jepang juga mulai meniru gaya bermain inovatif Arhan. Pengaruhnya pun semakin meluas dengan pelatih Eropa yang memberikan respon positif terhadap tren Arhan di Jepang. Klub-klub di Eropa bahkan menyewa pelatih khusus untuk mengajarkan teknik lemparan torpedo ala Pratama Arhan, karena strategi ini membuktikan diri sebagai cara efektif untuk mengubah jalannya suatu pertandingan. FIFA sendiri menyambut baik inovasi yang dihadirkan oleh Pratama Arhan. Ya, cara membuat inovasi untuk mengubah suatu pertandingan begitu berharga. Dengan adanya teknik ini, klub bisa mengandalkan serangan lemparan jauh, ujar FIFA. Kini pertanyaan yang muncul adalah, Pratama Arhan akan menuju ke jenjang liga manakah selanjutnya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.